Per hari ini Dila dan Bekti sudah resmi berpisah. Cuman memang salinan putusannya nanti setelah 14 hari dari mungkin setelah Lebaran lah. Nafkah untuk 2 orang anak tersebut nilai nominalnya adalah 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun. Mungkin karena ini keputusannya kan keputusan berdua, bukan sebelah pihak doang gitu ya. Jadi memang kayaknya Indra pun juga sudah bisa menerima, kemudian juga bisa lebih tegar menjalani ini gitu ya. Menurut aku maksudnya dengan adanya kita kayak gini buat maksudnya saling introspeksi diri, jadi kayaknya kok menurut aku lebih enak gitu ngobrolnya, apa-apa dia juga lebih legowo gitu ngomongnya gitu. Usai menjalani lika-liku yang cukup panjang, pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita akhirnya kini telah resmi bercerai. Taslima selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan yang telah disahkan oleh Majelis Hakim pada Senin 17 April 2023 kemarin. Dari keputusan tersebut tentu terdapat berbagai kesepakatan. Ya, selain hak asuh anak ditetapkan jatuh ke tangan Aldila Jelita, Indra Bekti ternyata dituntut untuk menafkahi kedua anaknya senilai 30 juta rupiah per bulan. Dan nafkah tersebut harus mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya. Di tengah tanggung jawab yang harus dipenuhi, Indra Bekti nyatanya masih membatasi beberapa pekerjaan lantaran baru saja menjalani operasi mata lanjutan. Lantas, seperti apa tanggapan Indra Bekti atas ketetapan yang telah diputuskan Pengadilan Agama kemarin? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang putusan cerai Indra Bekti dan Aldila Jelita akhirnya digelar pada Senin 17 April 2023 kemarin. Diketahui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah membacakan hasil sidang cerai putusan Indra Bekti dan Aldila Jelita secara e-court. Namun, meski telah resmi bercerai, Indra Bekti dan Aldila Jelita masih harus menunggu 14 hari agar putusan tersebut memiliki kekuatan hukum alias inkrah. Di samping itu, Taslima, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga menjelaskan beberapa hal yang telah disepakati dalam putusan tersebut. Ya, selain hak asuh anak yang jatuh ke tangan Aldila Jelita, disepakati pula bahwa Indra Bekti harus menafkahi kedua anaknya, Devania Sahir dan Anabel Eleanor, sebesar 30 juta rupiah per bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun. Lantas, seperti apa isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin? Dan seperti apa pula kesanggupan Indra Bekti untuk memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anak-anak mereka? Untuk perkara nomor 877 pada 2023 PJS yang diajukan oleh Aldila Jelita binti Ramzi Bafagih melawan Bekti Indra Tomo bin Arji Priyatmo, alhamdulillah hari ini sudah diputus. Putusannya antara lain adalah pertama mengabulkan gugatan penggugat, kedua menjatuhkan talak 1 ban sukro dari tergugat terhadap penggugat, terus yang ketiga menetapkan anak 2 orang berada dalam asuhan pihak penggugat yaitu Aldila Jelita binti Ramzi Bafagih. Terus biaya untuk 2 orang anak tersebut sudah dikabulkan. Dan yang lainnya untuk petitum 5, 6, dan 7 dicabut. 5, 6, 7 itu berkait dengan harta yang diperoleh selama dalam pernikahan
nafkah untuk 2 orang anak tersebut nilai nominalnya adalah 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun. Per hari ini Dila dan Bekti sudah resmi berpisah. Cuman memang salinan putusannya nanti setelah 14 hari dari mungkin setelah Lebaran lah. Ini kan telah dibacakan hari ini tanggal berapa? 17 April 2023. Itu kalau kedua belah pihak menerima putusan tersebut, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari putusan ini dibacakan. Namun dalam kurun waktu 14 hari, bila salah satu pihak itu tidak berkenan atau tidak menerima putusan tersebut, maka diberikan hak untuk upaya hukum, yaitu banding di masa kurun waktu 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Enggak lah, insya Allah sih Bekti tanggung jawab kok. Kan ini buat anak-anak soalnya, bukan buat Dila. Alhamdulillah Mas Bekti sampai detik ini masih bertanggung jawab untuk anak-anak, mikirin anak-anak, malah lebih maksudnya nanyain anak-anak gimana, lagi apa gitu, lebih gitu intinya. Saya rasa berapapun angkanya memang sudah disepakati sesuai dengan kemampuan ya. Jadi soal buat apanya sudah pasti untuk kebutuhan anak-anak. Jadi kalau ada nanti kebutuhan yang lain udah disepakatinnya, memang nanti biaya itu akan anak-anak akan ngomong langsung ke Bekti. Jadi bukan Dila. Jadi kalau ada kebutuhan yang lain nanti anak-anak akan minta langsung ke Bekti di luar yang disepakati ya, yang di luar putusan ini. Jadi kalau ada hal-hal yang lain nanti anak-anak akan berkomunikasi langsung dengan ayahnya. Itu kesepakatannya. Saat ini mungkin untuk setahun ke depan dengan angka yang diberitakan ya mungkin belum gitu. Tapi yang penting kewajiban intinya yaitu kayak biaya sekolah, biaya pendidikannya, kemudian biaya asuransinya itu dulu yang kita utamakan. Terkait putusan perceraian tersebut, Cipta, adik Indra Bekti, turut buka suara. Secara terang-terangan, ia membeberkan jika Indra Bekti belum mengetahui hasil putusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Ia, Roy Mandela, mengungkap jika Indra Bekti telah menerima semua salinan putusan yang ditetapkan pengadilan kemarin. Bahkan, Indra Bekti sangat legowo atas hasil putusan tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Indra Bekti memang sejak awal telah sepakat untuk berpisah dengan Aldila Jelita secara baik-baik, sehingga tidak ada lagi hal yang ditolak oleh Indra Bekti. Lantas, seperti apa respon Indra Bekti atas hasil putusan cerainya? Dan seperti apa pula Aldila Jelita menanggapi hal tersebut? Ya, kayaknya malah dari Bang Indra tuh belum tahu nih soal hasil dari keputusannya ya. Saat ini ya, sekarang di saat aku diwawancara ini dia belum tahu nih gitu. Karena terakhir malah aku lihat lagi iseng tadi buka TikTok, Bang Indra malah lagi upload gitu ya. Dia lagi nyoba-nyoba, lagi gabut banget kayaknya karena 2 minggu ini kan memang bener-bener harus bed rest gitu ya, nggak boleh ada kegiatan. Jadi dia kayaknya lagi nyoba-nyobain filter gitu. Itu ngeliat, ya Allah gabut banget nih si Bang Indra gitu ya. Jadi kayaknya dia belum tahu gitu. Tapi nanti mungkin akan dikasih tahu sama manajernya. Karena kalau kita keluarga itu concernnya lebih ke kesehatannya dia, kesembuhannya dia. Kita sih kalau keluarga apapun keputusannya ya kita akan support Bang Indra sepenuhnya. Putusan untuk ini udah tahu, udah diupdate sih, udah diupdate juga, udah aman. Jadi mengetahui sebenarnya kalau komunikasi mereka sama Dila sama Bekti sama anak-anaknya pun tiap hari berkomunikasi kok. Gitu. Untuk hak asuh memang kita nggak ada rebutan atau ribut-ribut gitu ya, karena berjalannya ini hak asuh tetap sama-sama berdua yang akan mengasuh gitu. Memang karena keputusan dari undang-undang negara itu kan anak di bawah umur 13 tahun hak asuhnya ada di ibu gitu. Jadi memang ya nggak apa-apa di ibunya. Toh juga mereka sekolahnya lebih deket gitu ya di sana dibandingkan harus di sini. Nanti malah harus pindah lagi, harus apa, kasihan si anak-anak gitu. Jadi memang so far ini juga dari Dila juga tidak ada menghalangi ataupun menyulitkan ketika misalnya Bang Indra mau ketemu sama anak-anak atau berkomunikasi dengan anak-anak, itu nggak ada. Jadi memang nggak ada masalah untuk masalah asuh gitu.
mungkin karena ini keputusannya kan keputusan berdua, bukan sebelah pihak doang gitu ya. Jadi memang kayaknya Indra pun juga sudah bisa menerima, kemudian juga bisa lebih tegar menjalani ini gitu ya. Dia juga tetap selama dia masih bisa berkomunikasi dengan anak-anak gitu ya. Ya alhamdulillah Bang Indra tuh nggak yang sedih, nggak yang down gitu, karena kita juga keluarga selalu hadir gitu kan, nemenin dia, teman-temannya juga, manajemen juga gitu. Jadi insya Allah nggak bikin dia ngerasa down atau gimana. Tapi memang tetaplah yang namanya seorang ayah gitu ya, pasti ada rasa kangen sama anak-anak, kehilangan itu pasti gitu. Apalagi sekarang kan bener-bener lebaran pertama yang tidak sama mereka. Tapi kita sudah, keluarga ini kemarin sudah berkomunikasi dengan Dila, kita udah arrange kira-kira kemungkinan lebaran ketiga itu bisa lebaran bareng atau bersilaturahim bareng sama anak-anak. Sampai detik ini alhamdulillah semua baik-baik aja. Gak ada yang berubah kok, gak ada yang berubah. Kalau ketemu pun kita masih yang kayak masih saling perhatian, saling nanya-nanyain, dia juga nanyain apa kabarnya gitu. Menurut aku maksudnya dengan adanya kita kayak gini buat maksudnya saling introspeksi diri, jadi kayaknya kok menurut aku lebih enak gitu ngobrolnya, apa-apa dia juga lebih legowo gitu ngomongnya gitu. Walaupun nanti ke depannya kita nggak ada tahu jalannya gimana kan, ya berdoa aja yang terbaik buat kita berdua gitu. Maksudnya aku nggak mau kita dua-duanya kayak terbawa perasaan balik lagi yuk, tapi kita berdua nggak berubah gitu. Maksudnya aku pengen berjalannya waktu kita ngelihat isi hati kita masing-masing apa sih sebenarnya, kita mau bagaimana demi anak-anak gitu. Kalau memang nanti yang terbaiknya Allah berkehendak lain kan kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi kita saat ini saling belajar aja gitu. Kita berdua punya 2 anak, itulah yang harus sampai kita maksudnya berdua ada apa-apa masih meninggal, bahkan pengennya anak-anak maksudnya ngelihat ibu bapaknya tetap baik-baik aja gitu pengennya. Jadi ngelihat walaupun berpisah mereka nganggapnya we fine gitu. Maksudnya bunda sama ayahnya nggak ada bertengkar gitu aja. Pengennya tetap menjaga silaturahmi, semoga seterusnya kita bisa saling menjaga silaturahmi kayak biasa lagi, kayak zaman dulu lagi, bisa lebih terbuka aja gitu. Terlepas dari itu semua, Indra Bekti nyatanya hingga kini masih terus berjuang untuk pulih 100%. Meski telah menjalani operasi mata lanjutan pada 10 April 2023 lalu, kondisi Indra Bekti ternyata masih rawan untuk dikatakan stabil. Kendati begitu, Roy Manela kembali membatasi pekerjaan Indra Bekti di dunia entertain. Pasalnya, dalam beberapa waktu ke depan, Indra Bekti masih harus tetap melakukan check-up rutinan. Lantas, seperti apa kondisi kesehatan Indra Bekti saat ini? Benarkah pihak manajemen membatasi pekerjaan lantaran takut kondisi Indra Bekti kembali drop? Halo Tadi, ini dia hasilnya. Tentunya kemarin tuh pas operasi tuh nggak berasa apa-apa. Pas disuntik awal juga sakitnya nggak berasa lah, pokoknya ya suntik biasa aja gitu. Bius lokal soalnya kan. Terus udah gitu berjalan lancar sekitar 30 menitan deh. Lebih ya? Oh enggak, di dalam itu operasinya 30 menitan. Nah cuma nunggunya sejaman lebih gitu Bu. Jadi ini tinggal mau pulang hari ini. Nunggu ada obat yang akan diberikan. Terima kasih Bu. Masih tutup gitu supaya, karena tadi juga dia pengen keluar, pengen makan karena emang nggak bertahan. Cuman kalau di rumah aja kan memang nggak enak gitu. Jadi saya ajak juga cuman makan ke daerah suatu tempat gitu. Karena ditutup itu kan supaya nggak ada debu. Dan memang berarti dalam hal ini sampai lebaran nanti juga pihak TV juga pada minta ada pekerjaan, saya nggak kasih dulu karena emang habis lebaran. Karena biar dia sehat benar-benar, nggak seperti mata kirinya agak scratch. Mudah-mudahan yang kanan nggak scratch, makanya saya nggak ngambil kerjaan apapun, saya tolak sampai habis lebaran.
Kalau untuk setelah operasi, untuk melihat warna, bentuk dan segala macam itu jauh lebih jelas. Tapi ada scratch untuk mata yang kiri ya. Nah sekarang mata yang kanan ini kan juga sudah dioperasi kemarin. Nah pasca operasi itu sekarang udah mulai sedikit-sedikit dia udah mulai ngelihat juga, udah mulai dipakai dua-duanya. Ya kalau dia merasanya jadi jauh lebih jelas lagi gitu. Terapi saat ini alhamdulillah udah selesai semua, cuma masih ada beberapa kali kontrol lagi nanti ke depannya. Kayak misalnya mungkin Bang Indra masih ada keluhan-keluhan apa, nanti ditambahin booster apa, kayak gitu aja sih. So far sih untuk proses kesembuhannya itu alhamdulillah semuanya udah dijalanin, fisioterapi juga udah selesai. Tinggal nanti kontrol mungkin sekitar 2 bulan lagi atau sebulan lagi, itu kontrol untuk kepalanya. Untuk matanya juga bulan depan insya Allah ada di bulan Mei itu akan ada kontrol matanya juga. Alhamdulillah untuk operasi matanya dua-duanya kiri kanan itu di cover oleh BPJS gitu. Kecuali memang yang kemarin yang kepala. Kalau kepala itu memang ada asuransi dan pribadi. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.